Sehingga pada waktu itu ada mata uang di zaman Majapahit ini bulat, bertuliskan huruf Jawa dan huruf Cina. Nah, ketika pada masa Demak baru muncul ada uang itu, ada huruf Jawa, ada huruf Arab, dan huruf Cina. Jadi alat tukar pada waktu itu sesuai dengan nilainya. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, ini di masyarakat kita itu kan banyak yang mencari uang, kebingungan. Karena di masyarakat kita ini hampir di masyarakat kita yang banyak mereka melakukan simpan pinjam di tingkat RT, tingkat kampung, tingkat desa. Nah, ketika mau hari raya, ini mau ditutup. Sehingga siapa yang punya pinjaman ya harus dikembalikan. Ini nampaknya saya lihat hampir di semua daerah, semua desa, saya dengar-dengar hampir sama. Jadi dulu mereka pinjam, ya. Setelah itu ketika mau hari raya itu semuanya harus selesai karena mau dibagikan. Ini sistem ekonomi, sistem keuangan di masyarakat kita akhir-akhir ini. Terutama untuk meminimalisir dampak negatif dari rentenir, dari orang mengatakan bank titik. Jadi ibu-ibu kumpul di PKK, tingkat RT, tingkat RW atau tingkat dusun, ya. Sahamnya ya dari mereka, ada yang saham, ada yang menabung. Nah, setelah itu dipinjamkan di antara mereka untuk uang berputar dengan bunga yang lebih rendah, tanpa jaminan. Karena yang nabung, yang saham, yang minjam juga dari mereka, untuk mereka dan oleh mereka. Nah, dengan melihat kondisi masyarakat kita seperti itu, kan akhirnya kita timbul tanda tanya. Kalau saat ini kan terkenalnya umpamanya bunganya berapa persen. Ada bunganya 2,5%, ada bunganya 1,5%. Tapi ada juga yang mencekik sampai 5%. Bahkan ada yang 10%. Ini sesuatu yang mengerikan kalau bunganya tinggi, kasihan. Orang tercekik bunga. Nah, akhirnya kondisi seperti ini memunculkan pemikiran kita. Sebenarnya dulu, sebelum bangsa Indonesia mengenal sistem perbankan, sistem koperasi yang menemukan adalah Bung Hatta. Sistem koperasi yang merupakan makna dari koperasi adalah kerjasama, kooperatif, kerjasama yang saling menguntungkan dari mereka, untuk mereka dan oleh mereka. Akhirnya kita mencoba merenung. Dulu bagaimana konsep ekonomi di masyarakat kita. Karena tentunya sebagai contoh dengan adanya kerajaan-kerajaan. Entah itu mulai dari Mataram Islam, terus Sultan Pajang, Kesultanan Demak, dan Majapahit. Tentu di situ juga mengenal konsep dan sistem-sistem keuangan. Ini yang coba harus kita renungkan, kita telusuri. Dengan adanya
kerajaan-kerajaan besar apalagi pada masa Majapahit yang sampai mampu menguasai sepertiga dunia. Tentunya pondasi keuangannya juga kuat, pondasi ekonominya juga kuat. Kalau mereka tidak kuat tentunya tidak mampu melakukan ekspansi. Bahkan di dalam kerajaan yang pernah saya telusuri, ada harta itu terpilah dengan baik. Ada harta milik raja dan ada harta milik kerajaan. Terpisah dengan baik. Sehingga beberapa waktu yang lalu ketika saya dan waktu itu mendampingi Pangeran Lalu Satria Wangsa mencoba bernegosiasi dengan perwakilan dari kerajaan Belanda. Ketika kita meminta kembali harta-harta benda dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia untuk kita minta kembali ke Indonesia. Di situ terpilah dengan rinci. Ada harta milik raja secara pribadi dan keluarganya, keturunannya, maupun ada harta milik kerajaan. Harta milik raja itu pun masih terpilah jadi dua. Ada harta milik raja, berarti resmi raja atau taruhlah presiden. Dan harta milik pribadi sang raja tadi beserta keluarga intinya. Lain termasuk bagaimana mereka, apakah pada masa itu juga sudah ada simpan pinjam. Kalau simpan bagaimana, kalau pinjam sistem apa misalnya bunganya, ya wong Jawa ngarani anak-ane itu bagaimana? Sehingga coba kita renungkan dan akan kita kupas saat ini. Di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo hadir Mas Anton yang tidak pernah ketinggalan, tidak pernah absen ini. Nah, di samping saya Mas Hadi ini karena kemarin bertugas di Bawaslu sehingga karena kesibukan pemilu nggak bisa hadir. Ini hadir perdana ini Mas Hadi. Nah ini siapa dulu yang mau nanya, silakan. Rahayu Romo. Ya, Rahayu. Sebelum terangkan tentang konsep atau sistem keuangan di masa lalu atau masa kerajaan, bagaimana nilai mata uang zaman dulu dilihat dari segi apanya? Apa nilainya, apa nilai dari angka, apa bahan dari yang dibuat mata uang itu? Ya. Mohon penjelasan. Ya, terima kasih Mas Anton. Mas Hadi silakan. Rahayu Romo. Ya, Rahayu Mas Hadi. Ingin saya tanyakan kan masalah ekonomi. Kan biasanya ada peribahasa itu besar pasak daripada tiang. Ya. Nah, ini saya tanyakan gimana sistemnya kalau orang Jawa itu supaya tidak besar pasak daripada tiang. Ya. Itu dulu. Ya, terima kasih Mas Hadi. Ya. Kita akan coba ini, kita bahas sistem ekonomi di masyarakat kita, masyarakat Jawa. Dari Mas Anton dulu, bagaimana dengan alat tukar? Pada zaman dulu, ini kalau kita baca-baca di buku ya, ini cenderung alat tukar itu merupakan kesepakatan. Dalam artian barang ditukar dengan barang sesuai dengan kesepakatan. Belum punya alat tukar yang pasti. Tapi setelah ada munculnya kerajaan-kerajaan, sebagai contoh umpamanya pada masa kerajaan Kalingga dengan Raja Ratu Sima, ini diperkirakan abad ketiga. Ini sudah ada kerajaan di Jawa, kerajaan Kalingga, Ratu Sima. Di situ diceritakan yang fenomenal. Ini putra raja, ini kan menemukan pundi-pundi uang di jalan.
Maksud hati sang pangeran pundi-pundi tadi kan diamankan. Tetapi itu sudah dianggap salah. Sehingga akhirnya sesuai hukum kerajaan, tangan si pangeran itu harus dipotong. Ini asli kerajaan di Jawa, Ratu Sima. Kerajaannya Kalingga abad ketiga. Walaupun oleh penganut-penganut ajaran Dayoh, Ratu Sima diklaim katanya beragama seperti mereka. Hanya karena itu tadi Ratu Sima itu kan menerapkan hukum potong tangan. Katanya ini mirip dengan ajaran mereka katanya. Pencuri harus dihukum potong tangan. Tetapi mereka lupa. Di dalam ajaran mereka itu tidak mengenal pemimpin perempuan. Sehingga secara otomatis klaim mereka, cocok logi mereka ini nggak berdasar. Di dalam ajaran mereka tidak mengenal pemimpin perempuan. Bahkan perempuan itu nggak dapat tempat kok di ajaran mereka. Hanya sebagai objek saja. Bahkan di dalam kitab suci mereka itu tidak ada istilah suami istri. Mereka hanya mengenal nisa hukum, mereka hanya mengenal kawaibah. Al-kawaib atau kawaibah itu artinya perempuan dengan susu besar, montok. Mereka hanya melihat perempuan itu dari sisi seksual dan sensual. Mereka tidak percaya dengan pemimpin perempuan. Lah kok ini ada cerita potong tangan langsung mereka klaim, wah ini ajaran kami ini. Dan ternyata setelah saya telusuri di kitab suci mereka nggak ada istilah suami istri, itu nggak ada. Sehingga secara otomatis gugur cocok logi mereka atau mereka yang asal klaim tadi. Nah, di sini yang ingin saya garis bawahi adalah pundi-pundi uang tadi. Berarti pada masa abad ketiga, pada masa Ratu Sima, di Jawa sudah mengenal kerajaan dengan mata uang. Karena di pundi-pundi tadi isinya adalah uang. Tetapi pada waktu itu, mata uang itu sesuai dengan nilainya. Alat tukar itu sesuai dengan nilainya. Kalau sekarang ini kan uang atau alat tukar itu kan tidak sesuai dengan nilainya. Contoh, Mas Anton punya uang 100.000. Mas Anton punya uang 100.000. Punya. Bentuknya kertas. Ya. Nah, kertas tadi, Ya. kalau bukan uang, apakah senilai 100.000? Ya bukan. Bukan. Ya. Ya. Berarti apa? Jadi alat tukar yang beredar di masyarakat sekarang itu tidak sesuai dengan nilainya. Nilainya 100.000. Banyak kertas. Kertas tadi tidak senilai 100.000. Paham Mas Anton? Ya paham. Paham ya? Ya. Para pemirsa mudah-mudahan juga paham. Kalau nggak paham ya dicermati lagi. Jadi Mas Anton punya uang 100.000. Bentuknya kertas. Nilainya 100.000. Tetapi kertasnya tadi itu tidak senilai 100.000. Bahannya kertas tadi. Sebagai contoh lagi uang 100.000. Mas Anton punya uang 10.000. Punya. Nah, bahannya tadi, apakah itu senilai 10.000? Ya. Belum tentu. Padahal kertas yang untuk 10.000 dan kertas uang untuk 100.000 itu sama. Nah, pada zaman dulu enggak. Alat tukar tadi senilai dengan nilainya. Nilai uang tadi. Contoh namanya 1 kepeng uang itu dulu ada yang terbuat dari emas,
ada berbuat dari perak, berbuat dari tembaga. Yang paling tinggi ini kan emas. Ya, emas dulu semuanya tidak ada uang kertas dulu. Semuanya bentuk kepeng, bentuk apa? Bulat logam. Nah, logam tadi, emas tadi, ini kan kalau untuk timbangan mereka sudah kenal. Alat takar, alat ukur mereka sudah kenal. Bahkan kemarin saya sempat lihat di medsos itu alat takar pada masa kerajaan Majapahit itu ada disimpan di Eropa sana. Jadi uang bulat ya, satu kepeng dari emas ini bermacam-macam. Ada yang beratnya itu 5 gram, beratnya 10 gram, dan nilainya itu sama dengan nilai emas tadi. Bahkan ada yang sampai yang 1 kilo ada emas, terus bawahnya perunggu. Nah yang paling murah itu kan emas, perak, tembaga, satunya lagi ada seperti aluminium yang putih. Kalau timah mahal malah. Apa namanya, kayak ya seperti monel itu yang murah. Tapi itu jarang. Yang paling banyak ditemukan di dalam berbagai artefak, berbagai peninggalan, itu paling banyak itu tembaga. Bahkan pada masa uang di masa Majapahit ini banyak tembaga. Di situ ada tulisan huruf Jawa dan huruf Cina. Karena pernah terjadi istri dari Raden Wijaya, salah satu istrinya ini adalah putri Cina. Namanya Adanenggar. Kalau nama Cinanya saya agak lupa, tapi nama Jawanya setelah menjadi istrinya Raden Wijaya itu diberi nama Adanenggar Elasworo. Jadi dulu Raden Wijaya itu punya istri, ada Dara Cemengan. Ini diperkirakan dari Afrika. Dara Cemengan ini dari Afrika. Terus Dara Petak ini dari Eropa. Terus Dara Jingga. Dara Jingga ini bisa jadi dari Cina, bisa jadi dari Timur Tengah. Karena jingga itu kan kemerah-merahan. Jingga itu kuning kemerah-merahan. Atau barangkali darah jingga inilah yang diberi nama Adanenggar Elasworo tadi dari Cina. Darah Cemengan, darah Petak, darah jingga ini yang terkenal, terus juga yang kuning darah langking. Sehingga pada waktu itu ada mata uang di zaman Majapahit ini bulat, bertuliskan huruf Jawa dan huruf Cina. Nah, ketika pada masa Demak baru muncul ada uang itu, ada huruf Jawa, ada huruf Arab, dan huruf Cina. Jadi alat tukar pada waktu itu sesuai dengan nilainya. Nah, ketika terjadi transaksi jual beli ya tentunya disesuaikan dengan nilai dan harganya. Nah, setelah itu alat tukar sudah mulai ditemukan. Sehingga kalau kita menemukan harta karun pada masa dulu, ini sampai sekarang masih berharga. Karena memang sesuai dengan nilainya. Tetapi kalau umpamanya saat ini
kita ini menyimpan uang. Sekian tahun lagi ketemu. Kalau saat ini kita taruhlah menyimpan uang, apalagi uang kertas, kita simpen sampai kita meninggal ya, sampai sekian puluh tahun lagi gitu. Uang ini tidak berharga. Kenapa? Karena uang tadi kan terbuat dari kertas. Dan sekian tahun berikutnya uang tadi kan menjadi uang lama, tidak berharga. Tidak ada nilainya. Tapi kalau uang zaman dulu, pada masa kerajaan Majapahit, itu akhirnya bukan menjadi nilai uang, tapi nilai barang. Ini untuk yang Mas Anton deh. Terus Mas Hadi, bagaimana kita supaya tidak besar pasak daripada tiang dalam konsep ekonomi Jawa? Orang Jawa bilang, kabeh ku sak mati. Bagaimana pengeluaran kita supaya tidak lebih besar dari pendapatan kita? Peribahasa Melayu tuh, jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Kalau orang Jawa bilang apa? Kakean empyak kurang cagak. Ada konsep Jawa itu. Kakean empyak kurang cagak. Ya ambruk. Begitu juga dengan ekonomi kita. Ekonomi di lingkup keluarga kecil maupun dalam lingkup keluarga besar kerajaan. Nah, bagaimana caranya? Satu, kita kurangi empyak. Jangan terlalu banyak empyak, kita kurangi. Yang kedua, tiangnya ditambahi. Supaya tiangnya harus banyak. Cagake kudu akeh. Berarti harus punya cagak-cagak lain ekonomi kita. Pendapatan-pendapatan lain. Tapi langkah pertama tetap itu tadi, empyak itu dikurangi. Diturunkan empyak. Langkah kedua, nambahi cagak. Nek cagake wis ngadeg, empyake ditambahane gak apa-apa. Dengan cara seperti itu. Jadi kalau selama ini kan banyak di antara kita memang yang terjadi itu kakean empyak kurang cagak. Akhirnya terjadi kehancuran. Semua harus dihitung matang. Nah, sehingga orang Jawa mengatakan kabeh ku sak mati. Saya masih ingat betul nasihat leluhur saya, simbah saya, orang tua saya. Pitutur simbah saya atau orang tua saya itu begitu. Le, selirane sore mangan sate. Karo mangan pohung. Sesuk dadine padha. Ini nasihat leluhur saya seperti itu. Pada masa kecil saya, makanan sate itu kan makanan mewah. Nah pada zaman dulu itu kan orang kan jarang makan daging. Tapi kalau pohung, itu di pekarangan depan rumah aja kita nanam pohung. Sehingga nasihat orang tua seperti itu. Nasihatnya leluhur saya. Sore mangan sate, karo mangan pohung, sesuk dadine padha. Maksudnya apa? Esok hari, kalau untuk manusia sehat kan, esok hari kan pasti berak. Kita BAB. Sehingga sore makan sate ataupun makan pohung, sesuk dadine padha. Setelah menjadi berak, kan tidak mungkin beraknya tadi bau sate. Atau berupa sate. Atau berupa singkong, kan tidak. Pohung itu singkong. Sehingga apa? Makan itu secukupnya. Makan itu
bukan soal kemewahan. Yang penting tubuh kita tercukupi asupannya. Sehingga di dalam puasa Jawa ini dikenal ada puasa ngrowot, ngidang, ngalong, mutih. Dari empat-empatnya puasa Jawa tidak ada yang memperbolehkan makan daging. Jadi kalau Mas Hadi dan para pemirsa mengalami kakean piyak kurang cagak puasa Jawa, contoh puasa ngidang kan juga nggak boleh makan daging, otomatis kan juga hemat, kesehatan terjaga. Monggo ada lagi ditanyakan? Ingin saya tanyakan lagi, apakah ada sejarahnya mulai dari Ratu Sima sampai Singasari itu yang ekonominya bangkrut? Ya. Apa ada gitu? Ini. Ya, terima kasih. Mas Anton ada yang tanya kan? Bagaimana aturan di dalam ajaran Jawa mengenai simpan pinjam? Simpan pinjam. Terima kasih Santon. Untuk Mas Hadi dulu. Di dalam sejarah kita mulai Ratu Sima taruh yang sudah mengenal adanya pundi-pundi uang tadi sampai kerajaan yang terakhir. Pernahkah ada cerita kebangkrutan? Cerita kebangkrutan itu ada. Pada kerajaan itu pernah ada kebangkrutan. Karena rajanya foya-foya. Rajanya foya-foya. Nah, ketika raja foya-foya otomatis sampai kas negara itu kosong. Atau terjadi peperangan. Karena terjadi peperangan kan, perang itu kan butuh biaya. Apa yang mereka lakukan? Satu, menaikkan pajak. Kalau peperangan, mereka kadangkala misalnya mendapatkan harta dari taklukannya. Tetapi konsep pada zaman dulu, tidak ada peperangan mengatasnamakan Tuhan. Dan mereka tidak asal menyerang. Dan juga tidak mengenal sistem perbudakan di dalam ajaran Jawa. Jadi tidak ada peperangan mengatasnamakan Tuhan atau mengatasnamakan agama. Terus juga tidak mengenal sistem perbudakan. Nah, sehingga ketika terjadi kebangkrutan, otomatis ya kerajaan menaikkan pajak ataupun biasanya melakukan daerah baru. Tapi ini saya lihat tidak terlalu tidak terlalu menonjol. Misalnya tidak ada catatan sejarah yang pasti. Saya hanya pernah membaca dari berbagai cerita rakyat. Tapi kalau yang dalam catatan literasi yang jelas, yang berbentuk artefak ataupun manuskrip, ini saya belum menemukan. Dalam sejarah itu beberapa kerajaan terjadinya jatuh bangun itu rata-rata peperangan. Sebagai contoh, mamanya pada masa kehancuran Majapahit, pada masa kehancuran Singasari, terus kehancuran Kediri. Ini rata-rata mereka terjadi peperangan. Setelah itu hartanya itu diambil. Nah, selain itu pada masa kerajaan-kerajaan dulu itu juga sudah mengenal pajak.
Sehingga tadi ketika terjadi minus gitu kadang pajak dinaikkan. Nah, pajak ini kalau dalam sejarah Jawa ini disebutkan gelondong pengarang-arang. Itu pajak. Nah, dari makna gelondong pengarang-arang ini bisa kita ambil kesimpulan. Yang menjadi pajak ini adalah sisa dari kebutuhan. Maksudnya gelondong pengarang-arang itu kan sisa. Gelondong itu adalah kayu besar ya, gelondong. Pengarang-arang sudah menjadi arang. Gelondong pengarang-arang jadi sudah jadi arang, jadi sisa dari kebutuhan masyarakat. Itu yang diberikan untuk pajak. Sehingga pada masa dulu ini tidak ada kerajaan atau raja yang menyengsarakan rakyatnya. Karena mereka membayar pajak itu dari sisa kebutuhan. Jadi Mas Hadi dan para pemirsa ya, bisa membayangkan apa yang saya sampaikan ya. Jadi, pajak pada waktu itu adalah digambarkan gelondong pengarang-arang. Yang diberikan itu arengnya. Jadi sisanya yang diberikan kepada kerajaan. Sisa dari ketika kebutuhan-kebutuhan suatu keluarga itu tercukupi. Jadi tidak memberatkan rakyat. Nah, untuk ke Mas Anton, bagaimana konsep simpan pinjam pada masa zaman dulu? Nah, sistem simpan pinjam pada masa dulu sebenarnya sampai sekarang masih bisa ditelusuri. Di masyarakat Jawa ini mengenal istilah welasan lan kawelasan. Welasan dan kawelasan. Apa maksudnya welasan dan kawelasan? Welasan ini kalau kita membeli 10 itu dibeli 11. Welasan. Jadi kalau kita membeli 10 dapat 11. Ini berlaku dalam konsep meminjam dan maupun misalnya menabung atau menyimpan. Tetapi berarti kan welasan ini kan berarti kan 10%. Iya, 10%. Setiap 10 dapat 1 kan 10%. Tapi 10% ini bukan 1 bulan. Orang Jawa mengenalnya musim panen. Nah, musim panen pada waktu itu rata-rata 6 bulan. Padi menjadi padi yang paling cepat. Ini kan 3,5 bulan paling cepat. Rata-rata sekitar 5 atau 6 bulan padi. Jadi bukan 10% itu 1 bulan, bukan. Tapi 1 musim tanam. Karena masyarakat Jawa itu masyarakat agraris, sehingga welasan itu pedomannya 1 musim tanam. Di sini pun juga tidak memberatkan. Karena ketika pada masa panen, sebagai contoh saya pinjam uang ke Mas Anton. Saya pinjam, taruhlah, saya 10.000 pinjam. Satu masa tanam, ini nanti pas panen, saya mengembalikan kan 11.000. Tetapi ya harus kita ingat pada masa panen kan kita banyak uang. Kita banyak panenan. Ini pinjam itu bisa berbentuk uang, bisa berbentuk barang. Contoh saya pinjam beras. Karena keluarga saya butuh makan. Pinjam beras. Pinjam beras, kalau dulu kan ditaker berapa beruk. Orang Jawa dulu kan berukan. Beruk itu ini batok kelapa.
Sehingga kalau saya pinjam 10 beruk akan mengembalikan 11 beruk. Ini welasan. Nah, tapi juga ada konsep kawelasan. Kawelasan itu seikhlasnya, kerelaan. Nah, apakah pada waktu itu ini juga ada catat mencatat? Nah, ini yang harus kita akui juga bahwasanya ketika bicara budaya tulis, masyarakat kita ini kan kurang mengenal kertas kan lebih dulu orang Cina. Kita kan mengenalnya dulu kan lontar. Ada catatan-catatan itu ada. Apalagi kalau sudah konsep kerajaan. Sehingga saya pernah membaca dan juga pernah diskusi dengan keluarga keraton Surakarta. Pada waktu Sinuwun Sugih, yang dimaksud Sinuwun Sugih itu Pakubuwono X. Pada waktu itu Inggris kala Perang Dunia Pertama. Kerajaan Inggris itu pinjam, punya hutang ke Keraton Surakarta. Karena memang Keraton Surakarta itu kerajaan besar, keraton induk pada waktu itu. Terus begitu juga pada masa Sinuwun Kamardikan. Pada waktu itu Jepang kalah perang. Untuk memulangkan tentaranya ini kan butuh biaya. Ini juga punya hutang ke Keraton Solo. Tetapi hutang-hutang tadi ada catatannya tapi tidak bisa menagih. Kenapa? Karena saat ini Keraton Solo bukan lagi sebuah government, bukan sebuah pemerintahan. Catatannya ada. Tapi yang jadi permasalahan itu tadi. Karena saat ini Keraton Solo tidak lagi sebuah government. Padahal waktu itu kan pinjamannya kan G2G. Government to government. Pemerintahan ke pemerintahan. Karena itulah dalam segala lini bangsa kita mau maju selalu sulit. Selalu ada tekanan-tekanan karena otomatis nanti akan berdampak dengan yang lain. Termasuk dalam catatan tambang minyak Blok Cepu ini milik Keraton Solo. Tetapi karena Keraton Solo sudah tidak lagi berbentuk government, akhirnya kan menjadi milik pemerintah RI dengan ini swasta yang mengelola tadi. Nah, bagaimana di masyarakat? Apakah ada catatannya ketika orang simpan pinjam? Ini kebanyakan jangankan simpan pinjam, jual beli pun seringkali tidak ada bukti otentik. Tetapi anehnya masyarakat kita ini tidak pernah terjadi konflik dalam simpan pinjam. Banyak di masyarakat itu saya dengar cerita temannya, oh tanah ini dulunya milik si A, akhirnya dibeli si B. Tapi tidak ada bukti pembelian. Tetapi juga mereka baik-baik saja. Karena adanya kesadaran. Sementara kalau saat ini ada bukti jual beli saja kadang-kadang masih ada yang nakal. Kenapa? Karena kesadarannya kurang. Berarti kuncinya kan kesadaran. Seharusnya dengan ditunjang peradaban, adanya kertas, ya adanya tulisan-tulisan, seharusnya kita lebih baik. Kenapa kok kita tidak lebih baik? Karena menurunnya kesadaran. Ini yang di dalam konsep Jawa itu welasan dan kawelasan. Ini ada lagi yang ditanyakan Mas Anton, Mas Bu. Tadi mengenai uang kertas itu, mulai kapan Indonesia menerapkan uang kertas itu? Pak Jarod. Ya, terima kasih Mas Anton. Nah, kalau uang kertas ini
ini kalau kita lihat mulainya kan ada pada masa zaman Hindia Belanda sudah ada uang kertas itu. Kalau Indonesia cetak uang kertas pertama itu kan ori, uang Republik Indonesia. Dulu kan uangnya kan ejaan lama, OE, uang. Ori, uang Republik Indonesia ini kalau nggak salah kisaran tahun 1948, 1950 itu sudah cetak uang. Sehingga pada masa Bung Karno, karena pernah terjadi inflasi besar-besaran, kan ada sejarah uang dipotong. Karena uang beredar banyak, tapi nilainya nggak ada. Nah, sejarah uang dipotong ini kan kemarin sempat mencuat kemarin. Supaya saat ini kan nilai bilangan uang itu kan begitu besar, tapi nilainya kan kecil sekarang ini. Orang bilang, oh uangnya 100.000, tapi nilainya kan kecil. Sekarang 100.000 itu kita belikan beras cuma dapat 5 kilo beras yang bagus. Kan nilainya kecil. Sehingga beberapa waktu yang lalu kan sempat mencuat isu-isu tentang pemotongan uang. Kalau saya pernah punya uang zaman Bung Karno, saya pernah punya. Saya punya. Dan uang itu ya sekarang nggak ada harganya gitu. Hingga tadi di depan saya katakan, kalau zaman dulu menyimpan uang, diketemukan 300 tahun berikutnya, ini berharga sekali. Karena sesuai dengan nilainya. Terbuat dari apa? Tembaga, perak ataupun emas. Kalau sekarang, Mas Anton nyimpen uang kertas, kira-kira 300 tahun lagi, sudah hancur uangnya. Nggak ada nilainya. Karena sudah hancur. Kertas itu kan pasti nggak awet gitu. Kalaupun yang terselamatkan paling tinggal 1-2 lembar itu kan nanti akhirnya nilainya kan menjadi nilai sejarahnya yang dinilai. Jadi bukan nilai uangnya tapi nilai sejarahnya. Ini ada lagi tanya? Namun, nah para pemirsa yang saya hormati, gimana tadi obrolan kita tentang sistem ekonomi keuangan pada masyarakat Jawa. Mudah-mudahan mampu memberikan gambaran untuk kita semua. Termasuk bagaimana kita menghadapi ekonomi kita supaya tidak besar pasak daripada tiang. Supaya kita tidak kakean empiak kurang jaga. Dan juga ketika kita menolong orang, jangan sampai kita mencekik, memeras keringat orang lain. Tetapi kalau dari leluhur kita memberikan contoh adalah welasan dan kawelasan. Barangkali sistem ini ya bisa kita gunakan pada zaman sekarang. Karena dengan welasan pun tidak memberatkan masyarakat. 10% tapi satu masa tanam. 3,5 bulan. Tidak memberatkan. Hampir 4 bulan masa tanam itu plus padi itu umurnya kan 3,5 bulan. Tapi kalau mulai dari pengolahan, ketika bicara masa tanam kan mulai dari pengolahan lahan, otomatis 4 bulan. 10% selama 4 bulan. Kalau itu padi. Tapi kalau masa tanam itu singkong, ya, karena masyarakat kita kan memang masyarakat agraris kan yang jadi tolok ukur kan tanaman. Singkong itu kalau nggak salah kan usianya lebih tua lagi. Singkong usianya sekitar 6 atau 8 bulan. Kalau jagung sama 3,5 bulan. Padi Jawa
rata-rata usianya juga 6 sampai 8 bulan. Sehingga kalau saya ingat padi yang berumur 3,5 bulan ini kan padi rekayasa akhir-akhir ini. Semacam IR64. Ini kan sudah padi istilahnya hasil rekayasa. Kalau padi Jawa rata-rata kan 6 sampai 8 bulan. Berarti kalau selama 6 atau 8 bulan 10% kan sangat ringan sekali. Hampir bisa dikatakan cuma 1,2% per bulannya. Karena kalau kita mau mendirikan lembaga keuangan semacam koperasi ataupun bank, tentunya kan harus ada takaran yang pasti. Kalau kita mendirikan lembaga keuangan, kita memberikan pinjaman pada orang lain dengan sistem masa tanam welasan 10%. Masa tanam padi Jawa antara 6 sampai 8 bulan. Masa tanam singkong 6 sampai 8 bulan. Masa tanam jagung 3,5 bulan. Jadi kalau barangkali bisa kita pilah. Kalau pinjamannya besar, kita welasan 10% tapi waktunya 8 bulan. Tetapi kalau pinjaman kecil, kita ambil contoh seperti jagung. Welasan masa tanam jagung 3,5 bulan. Tetapi bisa juga memakai sistem kewelasan, keikhlasan. Tapi kalau keikhlasan ini kan tidak ada tolak ukurnya berapa. Ini hanya bisa diberlaku kalau antar keluarga, antar pribadi. Sehingga tetap ajaran Jawa, masyarakat Jawa menginginkan sebuah kesadaran kuncinya. Tidak boleh menyusahkan orang lain. Kalau dicubit sakit, jangan mencubit. Kalau harta milik kita diambil secara tidak pada tempatnya kita sakit, ya kita jangan mengambil milik barang lain dengan cara yang tidak baik pula. Nah, para pemirsa, ini akan berlanjut tentunya tema ini karena nanti para pemirsa barangkali memberi masukan-masukan sistem keuangan, sistem perbankan, sistem ekonomi pada masa kerajaan Majapahit. Karena secara akal sehat tentunya pada masa kerajaan Majapahit ini memiliki sistem keuangan yang pasti. Kalau tidak, nggak mungkin Majapahit bertahan sampai sekian ratus tahun. Sampai menguasai sepertiga dunia kalau sistem ekonominya tidak kuat. Mudah-mudahan nanti akan mencoba terus terkuat bagaimana ajaran-ajaran leluhur kita dulu, peradaban-peradaban leluhur kita dulu. Untuk kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya. Untuk pijakan kita, untuk melangkah ke depan lebih baik, lebih maju. Nah, para pemirsa, kita cukupkan sampai di sini dulu. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kata keramah kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.